Anda menyaksikan Politik Talk, kali ini betul-betul menjadi sorotan pemberian gelar pahlawan nasional. Sudah banyak nama yang beredar, dan satu nama yang betul-betul saat ini memantik reaksi pro dan juga kontra, yakni nama Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Ada yang mengatakan memang betul beliau harusnya setelah 32 tahun menjadi presiden layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tapi ada perspektif lain yang menganggap masih ada yang harusnya lebih diuraikan dengan jelas dan matang. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah bersama dengan, wah ini para luar biasa ini yang hadir. Dari sebelah kiri saya dulu, pemimpin redaksi TV One, Bang Lalu Mara Satria Wangsa. Sehat, Bang Mara? Siap, Andrew. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Makasih. Biasanya di Satgas Kritik sama Bang Hensa, kali ini di Politik Talk ya, Bang, ya. Mampir, Bang, ya, di podcast ini ya. Bung Henry Satrio, pengamat politik kita nih. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Wah, ini pura-pura jaim nih, masih jaim, Bang Hensa masih jaim sekarang. Nanti keluar nih bentar lagi baterainya kita isi penuh. Dan juga wajah baru di Politik Talk, yakni pakar hukum tata negara dan juga ilmu perundang-undangan. Wah, siap. Mas Junaidi. Saya boleh data ke Bung Henry Satrio. Ada data kemarin 80%. 80,7 sudah. Ah, itu harus presisi tuh angkanya, jangan sampai meleset. 80,7% sepakat bahwa gelar pahlawan diberikan kepada Presiden kedua Soeharto. Ya. Dijabarin, Bang, boleh datanya, Bang? Kalau nanti data lengkapnya ada di kedaikopi.co. Jadi disilakan itu di-download. Tapi asal muasalnya dulu nih. Jadi ada perdebatan di teman-teman sih sebetulnya. Ada yang mengatakan sudah layak lah Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional karena jasa-jasanya. Tapi ada juga pihak yang ya enggak lah, ada serangkaian hal kan, dugaan korupsi, dugaan pelanggaran HAM, belum lagi dugaan untuk melakukan beberapa kekerasan. Yang jelas ada pembatasan berpendapat ya, dan pers waktu itu dibatasi. Tapi yang kubu yang tadi mengatakan sudah layak, mengatakan bahwa enggak, rakyat sudah move on kok. Coba lihat tuh, selama zamannya Pak Jokowi, piye enak zamanku toh, itu di mana-mana. Bahkan digambar secara sukarela kan oleh warga kita. Tapi ada juga yang nggak mau tahu gitu. Ya sudah, karena kedai kopi ini awalnya adalah didesain untuk memperbincangkan hal-hal serius penting tapi no hard feelings kan. Kita banyak sih, Bang, yang baperan banyak juga sih sebenarnya. Ya banyak, nggak apa-apa. Terus kita survei online, hampir seluruh Indonesia memuat itu. Kita fokusnya di dua presiden aja sebetulnya, Soeharto dan Pak Gus Dur. Presiden keempat. Jadi yang paling lama sama yang paling pendek, ya kan? Pak Gus Dur kan, ya selain Pak Habibie, Pak Gus Dur masuk yang pendek. Nah kita survei dua-duanya sih masyarakat respondennya setuju untuk mereka diberikan gelar pahlawan nasional. Tapi untuk Pak Harto memang persis seperti perbincangan yang tadi saya sebutkan, bahwa yang tidak setuju itu memang mengatakan beberapa hal yang memberatkan Pak Harto gitu. Dugaan pelanggaran HAM, kemudian korupsi, nepotisme, korupsi dan nepotisme. Terus juga ada itu pembatasan hak berpendapat ya, termasuk melalui media massa. Nah, tapi pada intinya adalah itulah suara masyarakat. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa moral itu nggak bisa disurvei gitu ya, ya silakan saja. Tapi kan harus ada yang melihat bahwa sebetulnya suara rakyat tuh bagaimana gitu kan. Itu dia, Bang, kriteria pasal 25 moral, berintegritas tinggi, cinta tanah air itu menafsirkannya bagaimana dengan sosok Soeharto gitu ya, Bang ya. Ya banyak kan responden kan punya pikiran macam-macam ya. Dan pada saat mereka mengatakan setuju-setuju aja, ya kalau menurut saya sih nggak heran gitu. Pada saat kami survei tentang kepuasan pemerintahan gitu misalnya, banyak yang puas juga. Karena merasa bahwa ya kita hidup di Indonesia begini gitu. Tapi kalau kembali ke Pak Harto, ada yang mengatakan ya sudah move on, itu beliau sudah nggak ada juga, sudah meninggal dunia, dan selalu perdebatannya pada saat pemilihan pahlawan nasional pasti ada gitu ya. Nah, tapi dari data itu
saya sih gini, mengharapkan bahwa hasil jejak pendapat atau survei kemarin itu tidak dijadikan landasan ansih langsung gitu. Tapi Presiden, pemerintah juga memperhatikan tentang poin-poin opini yang nggak setuju. Gitu. Respondennya lumayan ini Bang? 1.213 total. Seluruh Indonesia ya sampelnya? Dari suara masuk tuh ada 1.300-an, tapi kan kita mesti clearkan ya. Namanya juga online kan, jadi kita sisir dulu mana yang valid, mana yang tidak. Nah, mau saya teruskan itu. Jadi pemerintah juga jangan lihat, oh 80,7% setuju terus dikasih gitu. Tapi dilihat juga alasan yang nggak setuju gitu. Kemudian diperbincangkan karena belasan persen yang nggak setuju itu menyampaikan alasan yang menurut saya cukup mengganggu sih. Karena kan tentang korupsi, kolusi gitu. Kemudian pelanggaran HAM gitu ya, dugaan ya, walaupun terus kemudian tentang kebebasan pers dan berpendapat. Nah, dipertimbangkan gitu, jadi jangan sampai ini langsung dianggap mayoritas setuju ya setuju. Perdebatannya di lapangan ada dari kemarin sejak kami luncurkan itu, bahkan perdebatan di kedai kopi sendiri pun terjadi gitu, karena ya itu ini tentang etika, moral, sejarah dan lain-lain. Apakah itu selesai atau hanya dimasukkan ke dalam sejarah dan lain-lain kan kita serahkan kepada pimpinan kita kan, pemimpin kita di nasional. Tapi memang banyak sekali yang mengatakan bahwa kenapa kedai kopi kemudian perlu melakukan survei itu gitu. Karena kan ini tentang etika, tentang moral, tentang lain-lain gitu ya. Ya tapi kan juga kita perlu tahu juga pandangan rakyat yang lain bagaimana. Ada klasifikasi secara umur enggak Bang? Ada, 17 sampai 60 tahun. 17 sampai 60 tahun. Jadi maksud saya sebetulnya ini menjadi menarik pada saat diskursus itu terjadi kan. Perdebatan itu terjadi sehingga ada diskusi-diskusi yang, tapi memang saya pengennya diskusinya itu positif gitu. Larinya ke apa yang akan terjadi setelah ini. Nah, kemudian di saat kita diskusi internal juga kan ini nggak harus sekarang gitu diumumkan ya. Bisa jadi dipertimbangkan sampai akhirnya di tahun-tahun selanjutnya gitu. Nah, yang menarik memang kenapa kemudian nama Soeharto muncul hari ini gitu. Kenapa dan sebetulnya kan kalau kita lihat memang terbelah gitu antara yang setuju dengan yang tidak setuju gitu ya. Bahkan di organisasi masyarakat yang besar aja terjadi perbedaan. Oke, soal pro kontra ini menarik. Saya boleh keliling dulu ini ke Bang Mara dan juga Mas Junaidi. Tapi soal umur tadi, 17 sampai 60 tahun. Ada orang yang mungkin tidak lahir di zaman itu, tapi Bang Mara melalui zaman itu Bang ya. Bisa cerita Bang, soal sekarang jadi pro kontranya Soeharto diberikan gelar pahlawan ini. Saya lahir 65. Dan saya mengalami, dan apalagi saya orang desa. Dan melihat bahwa banyak hal yang juga bermanfaat. Oh, seorang desa ini betul-betul dari petani itu Bang? Dari petani, petani, kita orang desa. Zaman itu ya sektor pertanian kan memang jadi unggulan. Dan Pak Harto sebelum Pak Prabowo mencapai swasembada ini kan satu-satunya presiden yang bisa membuat Indonesia swasembada pangan. Kita tidak impor beras sampai diakui oleh FAO. Belum ada presiden Indonesia yang dapat penghargaan dari FAO. Baru Pak Harto. Seperti yang disampaikan Pak Presiden Prabowo beberapa hari lalu, bahwa seorang pemimpin itu kan pasti ada lebih, ada kurangnya. Dan beliau, dan kita harusnya ya bersikap seperti itu, bahwa mengakui ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan saya lihat bahwa apa yang dilihat dari Ensar Survei itu, bahwa ada orang tidak suka, makin dalam jadi benci, makin dalam lagi menjadi dendam. Dan menurut saya ini udah masuknya ke dendam. Dan ada yang ya suka ini kan acknowledgement aja, pengakuan bahwa oh benar, bahwa 32 tahun itu Pak Harto juga berbuat banyak. Bahwa ada kurangnya pasti ada, dia manusia kok. Pemimpin besar ya pasti ada buat besar, buat juga ada yang kesalahan yang besar juga. Tidak akan sempurna dilihat oleh publik. Tidak bisa sempurna, tidak ada yang sempurna. Dan faktanya memang kan kita memang pada saat itu ya kita diakui sebagai salah satu. Belum pernah ada kan setelah Pak Harto bisa mencapai pertumbuhan 7%, 8%. Secara ekonomi ya.
Tapi pada saat itu kan ada kita lihat trilogi pembangunan, ada pembangunan jangka panjang, repelita, semua yang terstruktur sistematis. Bahwa ada hal yang misalnya di dalam politik, ada keterbatasan, soal media massa, iya. Misalnya soal korupsi, emang setelah itu nggak lebih serem korupsinya? Amang tidak lebih serem soal kolusi, soal nepotisme. Jadi kita harusnya melihatnya dalam hal yang lebih luas, lebih wide, bahwa manusia pasti ada lebih dan kurang apa. Demikian juga pemimpin, apalagi Presiden Prabowo juga mengakui semua pemimpin pasti ada jasanya dan pasti ada kekurangannya. Harusnya kita harus ikutnya itu. Kenapa masih pro kontra soal ini? Seorang presiden sih harusnya layak. Dari dulu menurut saya seharusnya layak. Jangan karena habis reformasi segala hal yang berbau Pak Harto langsung salah. Alergi gitu. Alergi, buktinya juga banyak kalian. Pada zaman Pak Harto dulu kita berbeda-beda, ya oke-oke aja, biasa aja. Orang Natalan kita ke Natalan, orang Galungan di Lombok kan dulu ya kita ke rame-rame ke pasar orang Galungan, biasa, nggak ada hal yang membuat orang tersinggung berdasarkan sara. Kita bisa panggil teman kita, ada teman saya namanya Nanang karena hitam dia dipanggil Nanang Ambon, biasa si Ambon, gitu. Ada bilang si Aceh, nggak ada orang tersinggung berdasarkan sara pada saat itu. Coba sekarang sedikit-sedikit kan cepat tersinggungnya. Jadi saya berapa kali menyampaikan bahwa apa yang tidak semua yang dilakukan Pak Harto itu ya tidak baik. Misalnya salah satu P4. Berapa kali kami sampaikan bahwa penting soal P4 ini. Terakhir saya ketemu Pak Aceh, Gubernur Lehanes, ketua teman juga. Bahwa soal P4 ini penting gitu. Bahwa Pancasila itulah legal binding. Udah final and binding. Jadi disitulah kita pegangannya di situ. Nah, perlu bahwa semua orang, semua masyarakat Indonesia berpegang pada itu. Perlu dan itu ada produk zaman Soeharto. Pak Harto. Hasilnya apa? Bagus. Kita beragam, tapi kita tetap berbeda, kita tetap bersatu aja. Gitu. Tidak pernah ada ketersinggungan. Sekarang kan dikit-dikit tersinggung. Gitu. Saya kira kalau mencari salah sih, semua orang pasti ada salahnya. Jadi jangan karena kita tidak suka, karena ketidaksukaan itu mendalam, jadinya dendam. Dan itu kan Al-Ghazali kan bilang gitu, orang yang udah nggak suka terus jadi mendalam itu pasti jadi dendam. Ada orang yang suka, karena mendalam suka jadi cinta, jadi rindu. Gitu. Nah, menurut saya kita mesti seimbang aja, lihatnya secara proporsional. Dan faktanya, negara ini juga dibangun oleh Pak Harto juga besar kontribusinya. Dan kita harus apresiasi juga bagaimana Pak Harto meninggalkan masa-masa keluarga, meninggalkan keluarga ini untuk demi negara dan bangsa. Abang sebagai anak petani, lumbung pangan waktu itu betul-betul. Oh iya dong. Dan sekolah pada saat itu kan nggak, mau sekolah sampai universitas kan zaman itu kan gratis. Nggak ada orang susah. Di situ pada saat orang pintar pasti masuk universitas negeri. Ada beasiswa apa. Jadi harus menafsirkan dengan objektif itu Bang yang sekarang kayaknya. Iya harusnya objektif aja, lihat bahwa saya merasakan. Bukan katanya-katanya ya, bukan enak zaman dulu. Saya dari desa di Lombok, bisa sekolah. Bayangin, di Lombok Bang, bukan pusat di Jawa ya? Di Jawa, sekolah kita bisa kemana aja dengan tenang dan aman. Gitu. Nah, gue juga awalnya juga, jadi gini ya, ini nothing to do with Hensa juga, nothing to do with Hensa dan Hendy Satrio lah. Jadi emang gue pengen tahu aja gitu, ini sebetulnya masyarakat sekarang gimana? Justru yang aneh akhirnya harus pada saat orang yang marah terhadap hasil itu. Gitu. Kenapa kok rakyat Indonesia banyak yang suka? Terus akhirnya marahnya ke kedai kopi. Kenapa kedai kopi mesti survei itu? Kan aneh. Ya kita pengen tahu aja hasilnya begitu gitu. Dan lagi-lagi saya garis bawahi, bukan berarti hasil itu kemudian dijadikan bahan buat Pak Prabowo kan. Sebelum data ini keluar juga usulannya udah keluar dari Mensos gitu, kecuali memang Mensos bikin usulan Soeharto jadi berdasarkan survei kedai kopi gitu. Jadi saya juga aneh juga, tapi nggak apa-apa karena itu udah saya perkirakan. Hanya memang terkadang tuh survei itu kayak horoskop Bang. Jadi kalau menurut gua sih ngelihatnya gini, gimana? Si yang nggak suka nih merasa dia pengen, wah ini dulu ada pembatasan, ada tirani ini, padahal dia sendiri memaksa juga orang supaya ikut dia nggak suka. Gitu. Nggak, makanya kadang-kadang gue pikir ya kalau kan demokratis aja, kalau 80,7% yang suka, ya harus kita hormatin dong.
Iya. Kita juga hormati juga yang nggak suka, ngapain juga kita influence yang nggak suka, ya udahlah gitu Iya. ya. Nah maksud gua kadang-kadang hasil survei itu kayak horoskop itu, kalau sesuai, Ya suka. wah lu suka nih. Tapi kalau enggak, gua nggak Enggak. percaya horoskop. Intinya kalau Ya sejalan itu saya makanya dukung. dari dia sendiri nggak selesai di alam pikiran dia bahwa soal memaksakan kehendak itu mereka mau. Nah Soal sebetulnya juga ada yang menarik juga di survei itu. Sumber informasi tentang Soeharto. Itu sebagian besar dapatnya dari akademik, kemudian bahan-bahan sejarah. Sementara kalau Pak Gus Dur, banyaknya di media massa. Nah saya sempat ngobrol nih sama yang nggak setuju sama hasil survei itu, atau nggak setuju Pak Harto diberikan gelar pahlawan nasional. Ya, kalau kemudian masyarakat nggak tahu apa yang lo sampaikan tentang Pak Harto, ya itu salah lo juga. Kenapa nggak memberikan informasi tersebut ke orang-orang? Tapi Andro, tadinya saya pikir kan yang banyak setuju itu adalah Gen Z ya, yang nggak tahu sejarah. Yang bukan lahir di zaman kayak Bang Mara tadi kan. Pak Harto, enggak juga. Gen X sama Gen milenial juga banyak yang mempersilahkan pemerintah memberikan gelar nasional. Termasuk Mas Junain ini yang Iya. lahir di generasi milenial. Tahun 85. Tahun 85 kan. Jadi menariknya gini sebenarnya. Jadi kalau saya dalam perspektif hukum ya, nyambung dengan apa yang tadi disampaikan ya. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan kemudian dijelaskan ya bahwa setiap warga negara wajib turut serta dalam usaha pembelaan negara. Jelas itu konstruksinya. Kita siapapun juga berhak untuk wajib turut serta. Bahkan kata-katanya wajib seperti itu. Kata-kata wajib seperti itu negara memberikan satu konstruksi konsepsi yaitu kemudian hak. Di situ adalah hak pemberian tanda jasa kepahlawanan seperti itu konteksnya. Yang kemudian itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Yang kemudian kewenangan penetapannya itu ada presiden, tapi dilakukan pengajian. Artinya hari ini kalau kemudian kita berdiskusi, Pak Harto itu punya hak, kita juga punya hak. Tinggal yang menjadi ukuran daripada presiden dalam menetapkan sejauh mana ini kemudian daya terima oleh masyarakat. Nah, itu yang kemudian paling penting diukur. Jadi tadi kemudian kita sudah diskusi, kalau kemudian zaman tahun 60-an seperti itu, kita tidak ada masalah. Ya, kemudian generasi-generasi sekarang kedai kopi kemudian memberikan satu bentuk survei, kemudian sekarang generasi milenial kayak kemudian mereka kepingin sudah selesai terhadap masalah-masalah masa lampau, pingin tidak terjadi perdebatan kalau saya lihat perspektifnya demikian ya. Maka sebenarnya itu harus jadi pertimbangan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Saya tidak melihatnya dalam konteks apakah ini kemudian presidennya siapapun, karena presiden itu telah mendapatkan legitimasi, dia punya kewenangan di situ. Jadi kalau kemudian tiba-tiba, tadi kan ada diskusinya, kapan-kapan silahkan, malah kemudian presiden harus tegas. Kalau memang kemudian diyakini oleh kemudian dewan yang kemudian melakukan penilaian seperti itu, diusulkan oleh pemerintah daerah dan berkali-kali seperti itu, ya dijalankan aja kemudian ditetapkan sebagai presiden. Harus ada Karena timeline. ini kalau kemudian saya katakan, yang pertama itu adalah hak seorang presiden, yang kedua seorang warga negara, hak itu nggak bisa dikurangi apapun. Kalau kemudian dipertimbangkan itu layak, ya kemudian dijalankan. Presiden harus punya tanggung jawab terhadap hal itu. Yang kedua kemudian kita lihat daya terima masyarakat. Karena konsep daripada penetapan hukum itu dari kesadaran hukum masyarakat. Kalau masyarakat sudah sadar mendukung terhadap proses bagaimana kemudian Soeharto layak jadi presiden, itu yang patut dipertimbangkan. Dan di sisi lain yang kemudian kita perlu menilai itu adalah masalah-masa lampau. Kita kadang-kala kemudian berdebat masa lampau, kita tidak tahu apa yang konsen kita harus hadapi ke depannya. Ini yang jadi masalah. Dan ini sebagai tambahan ya, ada beberapa pendapat yang menyampaikan soal permasalahannya. Pak Harto itu kan disebut dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98 seperti itu, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Saya membaca normanya itu nggak demikian. Memang ada sebutan nama Pak Harto di situ yang ditandatangani oleh Pak Harmoko. Ketua MPR-nya Sambil dibacakan lagi Iya. Mas Junaidi, ada ya Mas ya? Dokumennya ada. Ada. Nanti dibantu TAP sama MPR-nya. tim untuk di-print, Iya, ditampilkan juga di capture tampilkan ya. aja nanti. Jadi kemudian di TAP MPR itu menyebutkan bahwa tidak terkecuali Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Jadi sebenarnya penegasan pasal 4 itu bukan menegaskan Presiden Soeharto melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh mendapatkan gelar pahlawan. Tidak kayak gitu. Dalam perspektif saya, itu menegaskan bahwa Presiden Soeharto itu kedudukannya sama di mata hukum. Pada saat itu 98 ada reformasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau saya melihat dalam konstruksi normanya, Undang-Undang 20 tahun 2009 itu kemudian sudah lengkap seperti itu. Bagaimana Presiden itu mempertimbangkan, dan kalau kemudian kita berpendapat, wah Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu kan kemudian sudah condong ke sini. Saya pikir kok enggak. Pak Harto zaman Presiden Prabowo itu ketika kemudian
zamannya Pak Harto, beliau diberhentikan sebagai jenderal, satu. Yang kedua kemudian setelah itu diberhentikan, ya kan. Kemudian setelah itu diberhentikan sebagai menantu juga malah, ya kan. Artinya kemudian kalau beliau nggak wise hari ini, saya pikir beliau harus menggunakan kenegarawanan juga. Dan siapapun presiden juga harus seperti itu. Itu mungkin perspektif saya. Jadi banyak tolak ukur yang harusnya dipertimbangkan oleh negara, Harus khususnya oleh negara. eksekutif. Utamanya adalah hak konstitusional setiap warga negara Tapi dan kalau- kontribusinya. Kalau yang sekarang masih banyak berpandangan negatif soal dosa-dosa masa lalu yang mungkin belum terbukti Bang ya, sampai akhirnya beliau meninggal dunia kan. Ya faktanya kan hasil surveinya 80,7%. 80,7, 19,3 yang kontra. Ya, saya pikir juga tadi disampaikan bahwa kemudian pencapaian hari ini kita pakai rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang, RPJMD. yang kemudian semuanya itu disandarkan pada keputusan penyelenggara pemerintahan. Kalau pemerintahannya ganti, konsepnya perencanaan ganti. Beda kalau kemudian kita konsepnya era Pak Harto, perencanaannya itu matang, tiap tahun itu repelita dan lain sebagainya. Maka soal sembada pangan itu kemudian tercapai. Cuma kemudian gagasan Pak Harto ini memang kemudian menggunakan pendekatan stabilitas, keamanan, pertahanan ekonomi. Itu yang kemudian kadang-kala kemudian dinilai sebagian masyarakat, ada yang kemudian menolak itu semua. Soal isu pelanggaran HAM dan lain-lain sebagainya. Dan saya pikir kalau kemudian kita katakan mana ada presiden yang kemudian bersih seperti itu konteksnya. Tapi yang jelas kemudian bagaimana kita menciptakan satu bentuk negara ini yang kemudian kita mengedepankan prinsip kesatuan dan persatuan bangsa itu. Oke, apakah kadang perlu menampilkan ini prestasinya, ini kriteria pahlawan nasional yang harusnya layak diberikan oleh Presiden kedua Soeharto gitu ya, Bang Marai. Dan ini mungkin negatif-negatifnya yang masih dikuliti oleh publik. Menurut saya siapapun presidennya ya layak sebagai bentuk apresiasi Siapapun kita. ya, Bang, ya? Siapapun presidennya layak untuk memperoleh gelar pahlawan. Karena apa? Beliau sudah mengorbankan waktu untuk keluarganya, minimal untuk waktu untuk keluarganya. Untuk memikirkan 24 jam ini negara, memikirkan rakyat. Jadi menurut saya hal-hal yang lain-lain itu ya kita lihatnya yang secara luas aja. Yang kita lihat aja lebih besar mana manfaatnya pada yang tidak manfaat. Apakah kita terus melihat ke belakang, bawa mobil kita melihat spion terus ya nabrak. Kan masa kita kan lihatnya ke depan. Tapi kita harus mengakui bahwa presiden kita pernah melakukan hal yang besar, hal yang bermanfaat. Pernah ada juga yang dilakukan yang tidak memuaskan sebagian orang. Jadi tinggal dilihat saja gitu. Kalau menurut saya layak siapapun presidennya, bukan hanya Pak Harto. Harusnya rakyat melihat secara holistik ya, Bang Hensa ya. Iya, Tapi kan kita juga tidak bisa memaksakan opini orang juga, Bang. iya betul. Saya juga pada saat berdiskusi dan berdebat itu saya juga biarin aja gitu. Teman-teman, nggak bisa dong Hen, ini kan ada kasus Gondong Kombo, ada ini, ada itu, ada itu. Saya sih di tengah aja. Terus tapi ada juga yang mengatakan, ya lu concern seperti itu, tapi ada juga yang merasa kehidupan mereka lebih baik zaman Soeharto. Buktinya apa? Piye kabare enak zaman Kuto misalnya. Jadi ada dua kubu memang. Makanya pada saat saya survei itu, ya saya pengen tahu aja gitu. Tapi memang nggak salah juga buat mereka-mereka yang merasa kenapa harus disurvei sih, itu kan pertimbangannya moral, etika dan lain. Ya nggak apa-apa, gue pengen tahu juga kan. Kalau lo nggak suka ya mohon maaf gitu. Tapi ya Dilihat scroll yang lain ya, Bang ya. Kalau nggak tapi, suka. iya, makanya maksud saya ya nggak apa-apa kan, gue pengen tahu itu. Dan menurut saya kalau hasilnya ya itu tadi balik lagi. Ini kan bukan survei yang diminta oleh negara, yang dijadikan dasar bahwa Soeharto layak. Bukan tolak ukur dari negara juga Gua gitu kan, cuma kalau versi kedai kopi, Bang ya. Gue cuma ngomongin doang. Ini rakyat 80-an% itu ternyata nggak apa-apa gitu kalau Pak Harto mau diberikan gelar pahlawan. Emang gara-gara survei itu Abang dirujak emang di internet? Oh enggak gitu. Banyak yang bertanya, banyak yang bertanya. Waktu Pak Harto lihat aja misalnya dari nyusun kabinet kan jaken kalimat ahli nggak ada. Orang-orang profesional, ya, Bang, ya. orang-orang profesional, semua menterinya semuanya untuk kepentingan rakyat. Jadi selalu ada pro kontra ya nggak apa-apa. Tapi memang orang Indonesia tuh baik-baik dan Baik-baik. pemaaf. Oke. Lu pemaaf kan? Maaf, Bang. Iya makanya. Maaf, Bang. Makanya maksud saya Semua yang di sini maaf kok, Bang, di sini. Maaf kok, Bang. Tuhan aja pemaaf. Wah, ngeri kalau bawa Tuhan Bang marah. Loh iya kan faktanya kan itu kan. Oh iya Bang. Loh iya kan. masa terus kita nggak mau maafin ya. Maka sebagai ciptaan Tuhan terus nggak maaf. Sebagai manusia ya, Bang. Kalau itu ranahnya Bang Marah.
Nggak kan fair aja. Kan gini aja dulu. Orang kalau udah benci, bencinya mendalam, ya jadinya dendam. Jadi penyakitnya hati. Jadi apapun dinilai salah gitu Bang? Salah. Kalau udah nggak suka udah atau dinilai salah gitu Bang? suka, terus mendalam, ya jadinya dendam. Sama juga orang jadi suka, ya akhirnya jadi cinta, jadi rindu. Gitu kan. Jadi memang kalau dalam case ini mungkin kita perlu dengarkan pemerintah juga nanti. Apapun nanti ya jawabannya kan 10 November. Besok kan. Besok ya kita Besok, 9 ke 10. Sebetulnya kalau saya nggak salah ada beberapa juga yang memang menjadi perdebatan. Imam Bonjol itu juga masih perdebatan. Kemudian Trunojoyo itu juga masih perdebatan. Tapi kan harus ada yang memutuskan dan menengahi gitu. Dalam hal ini kan pemerintah. Sama lah kayak kita Idul Fitri gitu kan. Ada yang hari ini, ada yang hari esok, ada yang 2 hari yang lalu. Tapi kan yang kita ikutin ulil amri kita nih si pemerintah. Nah balik lagi ke survei yang tadi. Jadi kalau kemudian ada yang memang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian yang setuju juga nggak apa-apa harusnya. Ya biasa aja kan. Biasa aja gitu. Kalau kemudian sampai dalam banget gitu, ya nggak apa-apa juga kan. Gue juga nggak bisa memaksakan mereka untuk memilih jadi mereka harus pindah haluan gitu Bang ya. Atau mereka harus ngapain juga gitu, buang-buang waktu juga kan yakin. Tapi itu perlu didalami Bang. Jadi perlu didalami dalam konteks memang ketika ada survei ini penjelasannya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan barangkali seperti itu kan. Jadi generasi-generasi yang kemudian baru sekarang itu melihat perspektifnya itu mereka mau selesai terhadap masa lalu, mereka nggak mau berdebat soal masa lalu yang kemudian terlalu kencang sehingga kemudian mengaburkan esensi masa depan. Mungkin perspektifnya bisa seperti itu. Tapi kemudian dilihat dari cara kemudian pihak-pihak yang merasa bahwa ini tidak layak, itu pemerintah juga harus menjelaskan bahwa kemudian dalam suatu bentuk pertimbangan penetapan oleh presiden, keputusan oleh presiden, itu pasti akan ada pertimbangan-pertimbangannya. Pertimbangan pertama contohnya yang bersangkutan ini merupakan seorang presiden yang kemudian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada saat itu berjuang teguh dalam proses menyelenggarakan pemerintahan, merencanakan dengan sebaik-baiknya seperti itu dan lain-lain sebagainya. Menggambarkan pertanyaan publik mengenai stabilitas di zaman Soeharto. Apakah perlu disosialisasikan poin-poin keberhasilan, prestasi bukan hanya di kancah nasional tapi juga internasional? Bang Mara, seingat Abang gitu. Waktu Abang hidup di zaman Soeharto Bang, 32 tahun, dari Abang kecil sampai dewasa. Ya saya kira kan perlu saja. Dan bagi yang ingin tahu kan bisa mencari informasi soal Pak Harto, soal apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Harto. Dulu kita macan Asia juga Bang, zaman Soeharto. Dulu kalau soal pertumbuhan ya kita harus diakui. Duluan kita malah maju dibanding Cina. Kita pernah bantu Cina, bantu Vietnam soal beras. Tapi kan akhirnya kita habis itu sempat impor beras juga dari situ. Mungkin yang tidak setuju, kelompok yang tidak setuju itu Bang Mara, tapi ini saya sekalian nanya ya. Boleh, Andre? Boleh. Mungkin mereka inginnya itu seorang yang diberikan gelar pahlawan nasional itu memang 100% no kontroversi gitu. Emang siapa yang nggak ada kontroversinya? Ya nggak tahu sih Bang. Dimension Bang namanya siapa Bang? Kalau versi Bang Hensa siapa gitu? Yang udah ada jadi Nama aja, tanpa Bang. kontroversi. Ibu kita Kartini Putri Sejati. Oke. Murni pahlawan Nggak perjuangan gitu. Oh, saya Berdebatable juga Ibu Kartini. Enggak kan, tapi dari SD tuh udah ada gitu. Jadi gua kalau nanya ke gua siapa ya Ibu kita Kartini, terus ada Pangeran Diponegoro kan dari SD udah ada itu gitu. Tapi Nah, kalau kan sekarang muncul Pak Harto. Kalau saya, jadi kalau kemudian pemerintah itu pinginnya kan pembangunan itu cepat, targetnya. Ketika pembangunan cepat itu paling utama yang harus dilakukan itu adalah stabilitas. Ketika stabilitas itu kemudian diciptakan, pasti ada yang dikorbankan seperti itu. Ya, entah itu kemudian kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan lain-lain sebagainya. Itu yang mungkin barangkali tidak dilihat. Memang setelah Pak Harto nggak ngelakuin gitu juga. Iya. Mau dari infrastruktur. Kan bulldozer juga. Masuk yang di Jawa Tengah yang soal semen. Ya kok nggak jalan juga kan? Soal pembangunan jalan tol semua. Kan pasti ada yang tidak puas. Tapi Pasti ada yang dikorbankan ya Bang, quote and quote ya Bang ya. Pasti. Cuma catatannya tadi ketika bicara yang dikorbankan ini kan kita bicaranya hari ini Undang-Undang 20 tahun 2009 tentang pemberian tanda jasa, pahlawan dan lain sebagainya itu kan memberikan hak otoritas kepada pemerintah yang kemudian berkuasa, yang secara legitimasi dipilih secara oleh pemilu seperti itu. Artinya kembalikan kepada pemerintah. Iya, ini, betul. Kan Artinya dia yang kemudian punya pemerintah. pertimbangan seperti itu. Jika mereka lihat mungkin salah satunya dengan hasil survei Pak Hensat, kopi
Kedai Lo kopi. disuruh nggak nih sama Kemen? Kagak. Nah, Gue bikin Bang, aja. Itu Bang kan Mara nih yang nanya, bukan gua yang nanya, tadi Bang Mara nanya. gue udah cerita. Disuruh nggak Kenapa- di-endorse nggak katanya Bang tuh Bang? Ini Nggak Bang. ada. Lu jangan gugup. Lu kok agak berubah gitu? Enggak, itu kan gue udah cerita Bahaya dari ini. awal. Bangnya duluan kedai kopi apa mensosnya gitu ya Bang? Maksudnya gitu Bang? ya? Dia bang ini karena berdasarkan pendapatan kan dia lagi online kan. Iya. Survei online. Makanya ya. nggak ada duit orang online. Kalau atau dibayar bro, itu panjang banget bro pertanyaannya. Pasti 100% Bang, nggak ada 19,3 yang menolak itu Bang. Enggak, itu juga bukan 19, 15 yang menolak. Karena kan Oh, ada yang ada nggak tahu, abstain. ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Ada yang terserah gitu. Oke, tapi seingat Mas Junaidi, Bang Hensa sama Bang Mara, prestasi yang mungkin ini perlu ditonjolkan. Terlepas itu pro dan kontra Hasil gitu. surveinya kan ada tuh angka pada soal pembangunan ekonomi kan. Iya, ya, ada. Ada, gua nggak hafal, ntar dicek aja ya. Yang survei masa nggak hafal gimana? nih, Lu Bang? gimana orang surveinya angkanya banyak? Oh, nggak yang banyak ya. Emangnya gua Habibie apa? Tapi seingat saya ini gini, salah satunya itu. Jadi kalau kemudian waktu saya kecil barangkali kayak gitu, penanaman ideologi Pancasila sebagai stat fundamental norma tertinggi dalam berbangsa bernegara itu kuat sekali. Bagaimana ketika setiap kemudian 17 Agustus upacara itu kemudian itu menjiwai kita terhadap nilai-nilai Pancasila yang harus kita tanamkan. Kita harus hafal pahlawan-pahlawan revolusi seperti itu dan lain sebagainya. Artinya tindak tanduk kita memang setiap warga negara itu diminta untuk taat terhadap konstitusi. Itu yang paling Cinta penting pada sebenarnya. negara. Cinta pada Nasionalisme negara. tinggi ya Bang ya. Yang kemudian hari ini barangkali kemudian itu perlu kemudian digolakkan lagi. Jadi kalau kemudian kita lihat ketika Pak Harto ini kemudian dikasih gelar pahlawan, ini mungkin ya karena saya nggak punya kewenangan di situ. Ketika Pak Harto dikasih gelar pahlawan, ini bisa jadi kemudian menjadi suatu spirit nilai positifnya juga, bahwa kemudian apa yang nilai-nilai positif perlu diterapkan, penanaman ideologi Pancasila, keluarga berencana seperti itu, nilai tukar rupiah, GBN perencanaan pembangunan, itu bisa jadi kemudian oh dulu-dulu seperti ini, bagaimana kemudian gagasan yang positif-positif kita ciptakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan, itu bisa jadi demikian. Konsepnya. Dulu orang nyanyi Indonesia Raya nggak pakai lirik, dipasang lirik. Udah hafal semua. Sekarang kan pasti ditayangin lirik Indonesia Raya. Di luar kepala dulu Bang. Dulu luar kepala. Di dalam kepala lah bro. Gimana luar kepala ngingetnya? Jadi bayang gitu. Dari situ aja kan. Kita lagi Indonesia Raya gitu. Saya pernah kejadian kan zaman Menteri SBY kan ada yang lupa tuh. Indonesia Raya. Maksud gue ini Bang, kok tidak publik ini melakukan komparasi Bang ya? Sudah presiden ke-8, sekarang ya komparasi. Dari presiden 1, baiknya ini, presiden 2, presiden 3, 4 gitu Bang. Enggak, tapi saya pikir ya perbedaan Kenapa ini masih juga dibanding-bandingin? Bandingkan prestasinya gitu Bang. Kalau buat tolak menurut ukur saya gitu, apa yang Bang. disampaikan Presiden Prabowo kemarin jelas bahwa ini masih hangat nih 2-3 hari lalu kan peresmian chemical di Oh, di petrokimia Bang ya? petrokimia. Bahwa setiap pemimpin itu pas punya jasa besar, juga ada kekurangan juga. Jangan Ya, pakai kita budaya harus- kalau karena sudah itu dia nggak lagi menjabat beliau ya Bang ya? mengutip lagi, kalau dulu Pak Harto menggunakan ini untuk menjaga Bung Karno, mikul dhuwur penem joro, sekarang Presiden Prabowo menggunakan istilah ini lagi, mikul dhuwur penem joro. oh, Itu jelas di pidato kemarin itu. Tapi sekarang iklimnya beda Bang. Kayaknya publik gampang banget tersulut Bang ya. Dengan banyaknya kanal mereka ya kalau menghujat. ya satu memang perkembangan teknologi informasi, ya itu yang pengaruh. Orang gampang sekali memperoleh akses informasi tanpa mengkurasinya, tanpa ini informasi kan bebas ya. Beda dengan seperti yang disampaikan saat dulu bahwa memang satu keterbatasan soal informasi. Belum maju kan. Ya berdasarkan koran dan TV cuma satu, TV RRI, radio RRI. Yang bisa nyiapkan berita kan zaman itu. Jadi kalau mau dengar lagu ya dulu namanya Aneka Ria Safari. Beda angkatan nih, agak-agak roaming nih kita nih. Beda angkatan agak-agak roaming. Iya Bang Marang. Jadi kan dulu kan berita jam itu ya paling seru ya di zaman itu ya Dunia Dalam Berita. Dunia Dalam jam Berita. 9 tuh si Adi Tama itu yang bawa. Masih ingat ya? Belum lahir Mas, belum lahir Mas. Gitu. Jadi ya informasinya memang terbatas. Informasi memang terbatas. Gitu. Itu dia Bang Hensa. Dulu bisa dikendalikan, tidak terlalu bergolak seperti sekarang gitu Bang. ya. Ya itu tadi memang keterbukaan informasi mengizinkan untuk itu. Dan dalam keterbukaan informasi bukan cuma teknologi yang diperlukan, tapi juga kesiapan kita menerima perbedaan gitu. Gue juga terus terang kaget sih, lebih keras ketimbang hasil kepuasan publik terhadap pemerintahan gitu.
kan kita tuh kan di kedai kopi selalu FGD tuh ya. Jadi kalau misalnya Udah kepuasan, mendalam jadinya, udah dendam ya. Boleh Iya, masuk jadi- dendam gitu. gue kaget juga gitu. Wah ini kenapa lo mesti survei gini, ini kan masalah Pak Harto ini nggak bisa disurvei. Kenapa nggak bisa disurvei? Caci makinya udah berlebihan gitu bang. Itu Iya, maksudnya, maksud Bang. gue, kenapa nggak bisa disurvei? Ya ini kan masalah etika, masalah moral, masalah hal-hal yang nggak bisa diukur dengan angka. Ya kan gue mau tahu dong, Bang, pendapatnya rakyat gimana gitu, pendapat orang gimana. Itu kalau kemudian ternyata lebih banyak orang yang sama seperti lo gitu ya, nggak setuju bahwa Pak Harto diberikan gelar pahlawan nasional, ya nggak apa-apa. Lah ini kan bukan Henry Satria yang memberikan anugerah gitu. Tapi saya apresiasi loh apa kreativitasnya Henry kalau ngelihat satu lingkungan dia terjadi perdebatan terus diambil jalan tengah lihat survei aja dia konfirmasi apa sih yang terjadi makasih dan loh, itu. Ya benar kan. Justru ini jadi bisa bagian dari ya ini loh pegangan dari pemerintah Ya, masukan buat pertimbangan. pemerintah. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada nih survei. Dan saya apresiasi. Karena kalau angkanya keluar terlalu berisiko juga bang, bisa jadi bumbu merang buat mengeluarkan Oh survei. iya kan? dia pasti udah dirujak, difitnah, macam-macam ya itu. Tapi Bang kalau kita lihat Oh, gue dituduh menjilat Soeharto, itu yang paling bingung. Lo jilat Soeharto, gimana caranya gue jilat Soeharto? Udah nggak ada orang yang mau. Sampai ada yang bilang gitu bang. Lo ngejilat Soeharto lo. Oh, gue nggak bisa jawab lagi. Gue bilang, lah gimana sih kok gue ngejilat Soeharto orang udah nggak ada. Lu pengen dijadiin menteri zaman Soeharto kali bang katanya. Jadi ini nih sebuah perdebatan yang gue nggak ngerti juga. Makanya mendingan tanya orang-orang yang waktu itu keras banget sama Soeharto, yang sekarang udah jadi menteri, Budi Mas Sujatmiko, Jabo, Nazar Patria, ditanya tuh orang-orang itu tuh gimana tuh menurut mereka. Kalau kita kan cuma, bro, lu setuju nggak? Nah nih, oh gue setuju. Ada yang nggak setuju. Alasannya apa lu setuju? Swasembada pangan, ekonomi maju, gitu-gitu kan. Terus kalau nggak setuju, wah ini ada dugaan korupsi. Ini kan kita cuma bacain doang nih hasilnya. Lu ya udah kita sih biasa aja gitu. Itu ya Mas Junaidi ya. Iya. Di alam demokrasi seperti sekarang Jadi kayaknya pertaruhan demokrasi itu yang kemudian kita gunakan hari ini, banyak partai seperti itu, pastinya berisik. Ya kan, ya pemerintah mau ngambil keputusan, resikonya pasti adalah perdebatan-perdebatan seperti itu. ini korban berisiknya Mas. Ya salah satunya ini kayak, oh enggak. Oh iya, gue nggak mau jadi korban. Biasa aja. Ya Tapi biasa. boleh lah. Jadi ketika Breakthrough. Oh iya Breakthrough. breakthrough bang. jadi Terobosan dia punya tugas breakthrough. pemerintah itu kalau orang Jawa itu khususnya harus dowo, harus penyabar pemerintah itu. Jadi pemerintah hari ini itu media sosial itu banyak sekali. Selain pemerintah penyabar, dia harus mampu menjelaskan Wah, antum setiap keputusan. pemerintah dong. Oh iya. Bukan. Pejabat. Saya jurnalis Pak, saya. Oh, iya. Pakainya pakai bantos. Ini bos-bos gua nih, bos-bos gua nih. Jadi penjelasan-penjelasan itu harus dibikin konkret, jelas, detail seperti itu. Apa pertimbangannya seperti itu harus dilakukan. Apalagi kalau kemudian kita lihat dasar menetapkan pahlawan nasional ini adalah keputusan daripada presiden. Jadi bukan hanya penyematan tapi ada penjabarannya Ada gitu. penjabarannya. Harusnya gimana ini itu menurut Mas pertimbangannya. Junaidi? Jadi kita bisa melihat pertimbangannya bahwa presiden ini dulunya pahlawan ini merupakan orang yang telah berjasa dalam bidang pembangunan, dia menciptakan perencanaan pembangunan secara matang seperti itu dan lain-lain sebagainya. Itu pertimbangan harus disusun secara sistematis dan pemerintah mampu menjelaskannya. Jadi kalau kemudian nantinya ada kemudian apakah keputusan ini bisa diperdebatkan setelah keputusan lahir itu pasti ada perdebatan-perdebatan dan saya pikir kemudian setiap kebijakan pemerintah di era demokrasi mana ada yang kemudian pro kontra tidak ada. Semuanya pro kontra pasti ada seperti itu konteksnya. Tapi yang jelas tugas pemerintah itu adalah mempertanggungjawabkan sekaligus menjabarkan. Ini yang kemudian menjadi maksud tujuan kami dan kami diberikan hak secara konstitusional untuk menetapkannya. Pemerintah harus tegas. Berarti bukan cuma gelar tapi ada substansinya itu Ada Bang substansinya. ya? Yang disampaikan kepada publik Bang Mara. Ya, Tulisan kedai kopi tadi pernah? ya memang harus begitu. Ya sekarang kan Kemensos sudah menjelaskan dan Kementerian Budayaan Pak Fadi juga sudah menyampaikan. Ya tinggal kita mau baca apa tidak dan kita mau menerima atau tidak masalahnya. Kalau yang nggak terima mau dijelasin kayak apa juga kan udah nggak terima. Karena bentuknya sudah ya tidak suka benci mendalam jadi ujungnya udah dendam. Nggak mau aja nggak mau tahu. Nah, itu kan susah ngasih tahu orang. Ya tinggal kembali seperti Pak Juna bilang. Ya sekarang kembali kepada pemerintah. Keputusan ada di pemerintah dan sekarang saya lihat minimal Henry Satrio sudah membuat survei secara sukarela. Satu-satunya Hasilnya Bang berarti Bang ya? Kan itu kan potret. Kan potret satu gambaran. Wah ini loh masyarakat.
Itu mewakili saya lah satu itu karena ini 80%. Oh, setuju dengan Pak Harto sebagai pahlawan. Masing-masing pemimpin kan punya tantangan. Bung Karno bagaimana menyatukan Sabang sampai Merauke. Iya. Emang nggak pakai taktik dan strategi itu sampai hajar Sumatera Barat, kan dihajar juga. Terus Bung Karno, Pak Harto kan menjaga NKRI, terus membangun. Habis itu kan pasti ada kurang. Ya, bagaimana kita sebagai saya sih udah 60 kan, yang lain ini kan generasi penerus. Lihat ini masa depan aja bahwa apa kita terus melihat masa berlalu. Gitu. Ya kalau yang dibilang Mandela, ya forget but not forget. Gitu. Kan lebih serem apa yang terjadi di Afrika Selatan. Tapi Mandela bilang, forgive but not saya forget. memaafkan, tapi saya tidak akan melupakan masa itu. Nah, selesai. Jadi, boleh dong orang nggak melupain. Ya itu hak setiap individu juga ya Bang ya. Bang Hensa, Iya Pak. melihat kontroversi yang akan terus bergulir terlepas nanti gelarnya ada dan diberikan. Ya ini akan terus begini karena Ini kan sejarah buat anak cucu juga Bang ya. iya, dan pendapat itu kan selalu ada. Apalagi kalau kita bicara sejarah, itu kan sejarah itu yang paling bilang benar ya yang nulis gitu kan nggak tahu juga. Jadi selalu akan ada sejarah tergantung siapa yang nulis gitu. Ya nggak iya, juga. nggak maksudnya begini. Yang bilang itu benar itu sejarahnya yang nulis gitu. Makanya kan harusnya orang nyusun sejarah itu dilihat benar-benar baik-baik gitu. Nah kalau balik lagi ke Soeharto, terlepas nanti apapun yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo, Soeharto adalah Soeharto. Dia pernah tercatat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Dan diakui dunia. Diakui dunia, salah satu yang terlama. Dan satu prestasi FAU, belum ada satu Presiden Republik Indonesia yang memperoleh penghargaan FAU. Oh, Iya. Tuh Bang, satu poin tuh ya. Versi Bang Mara kan. Swasembada loh. Swasembada pangan. Orang belum Vietnam belum ekspor beras, kita udah bantu dia kok. Cina kita pernah bantu dia beras. ya dengan segala kontroversinya. Jepang belum maju sepak bolanya, belajarnya Galatama era Pak Harto. Jepang belajar kompetisi sepak bola itu zaman ke Pak Harto, ke Indonesia, Galatama. Apa? Yang bisa cerita orang kelahiran 65-an. Itu dia. Dan kenapa sekarang sebagai kelahiran milenial Gen Z kebalikannya gitu Bang sekarang Bang? Enggak, mereka kan lihat hasilnya kan nggak ada masalah. Gen Z nggak ada masalah. Mereka mau lihatnya malah ke depan Gen Z. Gitu. Jadi, Ada Gen Z yang nggak setuju, ada, tapi yang setuju lebih banyak. Jadi artinya ya selalu akan ada pro kontra karena kan nggak bisa menyenangkan semua. Jadi kalau dicari kalau bahwa pahlawan nasional itu tanpa kontroversi, ya memang agak sulit. Kalau nyari-nyari kesalahan pasti ada aja Bang, di setiap sosok ya Bang ya. Ya kita pegangnya omongan apa yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin, masih hangat tuh. Setiap presiden, sudah pemimpin pasti punya jasa dan pasti punya kekurangan. Dan beliau menganut paham mikul dur pendem jero. Pendem jero. Dan itu pernah disampaikan juga oleh Pak Harto. Bang Hensa, agar suara yang mungkin minoritas menolak ini paling tidak mereka punya pandangan, oh ternyata ada salah satu tolak ukur ini yang masuk gelar untuk Soeharto. Ya bukan tanggung jawab gue juga bro. Itu maksud gue, itu kan gue Kok bebannya ke Bang Hensa semua kata Bang Hensa itu gue opini aja. Tapi enggak, tapi gue sebenarnya harusnya terima kasih dia breakthrough, dia lihat ada perdebatan. Karena yang ngeluarin survei kedai kopi Bang ya, makanya kita hanya ke Abang gitu kan. Tapi breakthrough jadi hotspot lo, jadi spotlightnya di lu. Gue ya. Iya. Nggak, maksud gue gini, kalau mereka nggak setuju, ya bukan kewajiban gue juga mengubah otak mereka gitu. Kan gue juga waktu ngeluarin survei nggak punya pretensi apa-apa. Betul. Yang setuju ya udah, yang nggak setuju ya udah gitu. Ya, tapi survei itu bisa jadi ukuran. Jadi kalau dalam hukum itu, ketika pemerintah itu bikin kebijakan, itu harus melihat, meskipun pemerintah sudah punya kewenangan ya, perspektifnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Jadi ketika kemudian nanti diciptakan suatu bentuk norma, aturan seperti itu, atau bentuknya keputusan, maka kemudian ini akan diterima oleh masyarakat. Jadi kalau kemudian ada survei barangkali, yang kemudian di situ banyak yang kemudian mendukung, barangkali seperti itu, terlepas ada pro kontra ya, kita punya hak semuanya untuk berpendapat seperti itu konteksnya, saya pikir itu bisa jadi pertimbangan seperti itu konteksnya. Apalagi kalau kemudian tadi ada istilahnya, mungkin hasil survei ini menandakan bahwa generasi muda kita itu lebih menerima seperti itu. Lebih menerima. Legowo gitu maksudnya. Dan terlepas lebih tadi ke ya, depan. ada kesalahan-kesalahan, semuanya pasti ada kesalahan seperti itu. Tapi konteksnya kemudian ke depannya seperti apa ya kita tata kembali. Mana yang kemudian kita
lihat itu adalah negatif kita tinggalkan, yang positif ya kita gunakan sebagai langkah maju untuk kedepannya. Oke, jadi kalau biasanya kalau di politik talk ini ada satu kata Bang, ketika saya lempar, apa yang terpikir Bapak-bapak yang ada di sini ketika saya menyebutkan nama Presiden kedua Soeharto? Dijawab spontan gitu, Bang Ensa. Satu kata aja Bang. Gimana tadi? Iya, ini sambil mikir nih Bang, sambil mikir. Gua dulu deh. Ya. Bang Mara request. Ya. Satu kata yang terpikir ketika saya menyebutkan nama Presiden kedua Soeharto. Bapak Pembangunan. Jadi dua kata ya, Bapak Pembangunan. Ya Berani pembangunan. nggak? Lo coba berani nggak ngoreksi? Ya ini Bapak Pembangunan ini pembangunan gitu. Ya. Mas Junaidi. Oh, penguatan ideologi bangsa. Jadi tiga kata gitu. Dari dua, tiga ini satu paragraf berarti. Gue satu kata aja kan, lo bilang satu kata. Yoi. Lama. Iya, Lama. jadi presidennya lama gitu. Oh, ini memang ya dia Bang. Memang lama luar biasa. Jadi closing statement dari bapak-bapak semuanya agar kita kan tidak bisa memaksakan pro dan kontra yang ada di luar sana. Iya. Tapi paling tidak setiap presiden punya prestasi dan mungkin juga punya kesalahan yang ada yang bisa memaafkan, ada yang tidak ya. Bang Mara, pesan Bang buat seluruh warga Indonesia. Ya satu bahwa ya seperti yang disampaikan Presiden, bahwa setiap pemimpin, setiap presiden pasti punya jasa besar, juga pasti ada kekurangan. Ya kita harus melihatnya yang mana yang jasa yang besar. Kita harus mengingat apa yang perlu diperbuat selama ini untuk bangsa dan negara. Kalau yang kurang-kurangnya pasti ada lah, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna dari Bang Mara. Nah. Bang Hendro Satrio. Kedai kopi itu saya buat memang untuk menangkap obrolan-obrolan serius, santai, penting, tapi no hard feelings gitu. Makanya pada saat ada opini yang terbelah di masyarakat, kita lakukan survei, hasilnya kita serahkan kembali ke masyarakat. Oke. Masalah kemudian ada pro kontra kontroversi, ya semuanya adalah saling menghormati. Oh ini pledoi kedai kopi lu sebelum Soeharto ini ya? Yang setuju silakan menghormati, yang tidak setuju juga silakan menghormati. Oke. Kalau saya sih itu aja ranahnya. Gitu bro, udah gitu doang. Pengennya gue bukan yang itu sih jawabannya sebenarnya Bang. Oh jadi ini Soal sosok Soehartonya Bang. Oh soal Soeharto, iya soal Soeharto saya dari kecil begitu lahir presidennya udah Soeharto. 98 saya ikutan juga. Dan turun naik juga memang emosi tentang Soeharto. Tapi hasil surveinya Kedai Kopi itu bukan tentang apa yang ada di kepala Henry Satrio, tapi ada apa yang ada di kepala para responden yang diwakili, responden yang mewakili masyarakat gitu. Jadi bukan dari kepala Henry Satrio, tapi dari suara netizen ya Bang ya? Iya. Terima kasih banyak. Ada closing statement dari Andro? Aman. Saya cuma host Bang sih Bang. Mas Junaidi. Ya, jadi kalau kemudian kita lihat bahwa konsep negara hukum dan demokrasi ketika digabungkan itu effortnya pemerintah untuk membuat suatu keputusan itu memang luar biasa. Dihadapkan pada hak berpendapat satu sisi, yang kemudian itu berbeda-beda. Pada sisi lain kemudian pemerintah juga harus cepat ngambil keputusan. Di sini kemudian dinamika yang kemudian kita dapat simpulkan, pemerintah harus kemudian punya keyakinan bahwa berdasarkan pada kewenangan yang diatur oleh undang-undang itu yang harus dijalankan. Jadi pemerintah harus yakin yang pertama terhadap keputusannya. Jika Pak Harto nanti menjadi pahlawan nasional dengan mekanisme yang telah ditempuh seperti itu. Yang kedua, pemerintah harus berani untuk menjelaskan seperti itu konteksnya, bahwa memang salah satunya bahwa setiap pemerintah pimpinan atau kemudian sosok pemimpin itu pasti ada kelemahan dan kekurangannya, dan pemerintah kemudian siap untuk mempertanggungjawabkan bagaimana mekanisme yang ditempuh ini adalah sah dan konstitusional. Saya pikir itu keputusan yang harus diambil pemerintah dengan segera. Terima kasih setiap banyak. keputusan tidak bisa memuaskan semua orang. Betul. Nabi saja nih yang Nabi, Bang, ya? Nabi Muhammad yang diturunkan. Yang punya wahyu Bang ya? Iya. Tidak bisa juga kan memuaskan semua orang. Rakyat Taipan sempat melempar beliau juga kan. Apalagi Pak Harto. Iya. Politik Talk hanya memberikan ruang kepada bukan hanya pengamat, tapi juga yang pernah hidup di zaman Soeharto, Bang Mara, Bang Henry Satrio, Mas Junaidi. Diulang-ulang terus itu. Terima kasih banyak. Ini sudah mau closing Bapak Ibu. Oh iya. Iya. Lu nggak pernah ya berdiri pinggir jalan nyambut Pak Harto bawa bendera? Oh, gue pernah. Pernah. Bayangin kita begini nih. Inilah mereka yang pernah hidup di zaman Soeharto. Kami hanya memberikan sudut pandang yang versi mereka, menurut mereka ini merupakan bagian dari objektivitas yang pernah mengalami langsung sense of belonging di zaman itu. Soal penilaian pro dan kontra, kami serahkan kepada Anda semua di kolom komentar Politik Talk. Saya Andro Pina Merkuri, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Junaidi.
Bang Indra, terima kasih banyak. Bang Mara, terima kasih.